Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taseka Putri. Saya dari program studi S1 Manajemen dari Universitas Cyber Asia dengan NIM 2402010101040 dari kelas MJ 303. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan kerukunan umat beragama di Indonesia antara idealitas, dialog, dan realitas konflik sosial. Langsung saja kepada materinya. Latar belakang dan identifikasi masalah untuk problematika kerukunan konflik komunal Ambon 1999 sampai 2002, Poso pada tahun 1998 sampai 2001, penutupan tempat ibadah kelompok minoritas, diskriminasi administratif dan sosial, radikalisme dan ekstremisme, politisasi agama dan konsistensi elektoral. Data pelanggaran kebebasan beragama 2015 sampai 2023 pada tahun 2015 sebanyak 197 kasus untuk wilayah Jawa Barat. Pada tahun 2018 sebanyak 276 kasus wilayah Jawa Timur. Pada tahun 2021 sebanyak 222 kasus pada wilayah Jawa Barat, dan tahun 2023 kasus sebanyak 239 untuk wilayah. Pendekatan penelitian, studi kasus, metode studi literatur. Untuk sumber data, laporan Lembaga Pemantauan Kebebasan Beragama, kajian akademis dan jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, data kasus konflik agama untuk analisis identifikasi pola konflik agama, evaluasi efektivitas FKUB dan dialog antaragama, kajian faktor penyebab, teologi, sosial, ekonomi, dan politik untuk sintesis sosial komprehensif. Untuk kajian teori konflik sosial, yaitu ada dari Reality Conflict Theory, Muzafir Sherif. Konflik muncul dari kompetisi sumber daya terbatas. Social Identity Theory, yaitu Teufel and Turner. Kategori in-group versus out-group memicu prasangka. Relative deprivation, Tedgur. Perasaan tidak adil relatif memicu konflik kelompok. Untuk kontak teori, yaitu dari Gordon Allport, kontak positif mengurangi prasangka antar kelompok. Untuk struktural konflik, Marx and Concern, ketidakadilan struktural sebagai akar konflik. Social construction, Berger and Luckman, realisasi sosial dikonstruksi melalui proses sosial. Untuk hasil penelitian bentuk problematika, 7 bentuk problematika utama yaitu konflik komunal berskala besar, 5.000 lebih korban di Ambon. Untuk penutupan rumah ibadah, ratusan kasus per tahun. Untuk diskriminasi kelompok minoritas, administratif pendidikan sosial, radikalisme dan ekstremisme berbasis agama, politisasi identitas agama dalam pemilu, ujaran kebencian di media sosial, kesenjangan ekonomi dengan label agama. Untuk statistik kunci, 197 sampai 276 kasus pelanggaran per tahun 2015 sampai 2023 di Jawa Barat, wilayah dengan kasus terbanyak. Untuk 5.000 lebih korban jiwa konflik Ambon. Faktor-faktor penyebab konflik yaitu ada dari teologis, klaim kebenaran eksklusif, intervensi literal teks suci, pemahaman doktrin yang rigid. Untuk dari sosial ekonomi, kesenjangan ekonomi, kompetisi sumber daya, stratifikasi sosial. Untuk dari politik, politisasi identitas agama, instrumentalisasi oleh elit, kebijakan diskriminatif. Untuk dari media sosial dan teknologi ada echo chamber media sosial, penyebaran hoaks, literasi digital rendah. Untuk efektivitas dialog dan hambatan, ada kondisi dialog untuk saat ini tidak bersifat elitis dan seremonial, tidak menyentuh grassroots, kurang berkelanjutan, dan FKUB belum optimal. Untuk 6 hambatan utama, struktural mekanisme formal tidak efektif. Untuk kultural mindset eksklusif mendalam. Untuk politik kurangnya political will.
Untuk ekonomi, keterbatasan dana untuk teologis, eksistensi kelompok konservatif, untuk psikologis trauma dan ketidakpercayaan. Beberapa program yang berhasil yaitu di Yogyakarta dan Maluku. Untuk indeks toleransi beragama, Bali sebesar 78%, untuk Yogyakarta 75%, untuk Papua 70%, dan Maluku 68%, Jatim 65%, untuk Jakarta 62%, Jabar 58%, dan Aceh 52%. Untuk kesimpulan, problematika kerukunan bersifat multidimensial, melibatkan faktor teologis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Untuk konservatisme, keagamaan meningkat, diperkuat media sosial dan kearifan lokal tergerus. Untuk nomor 3, teori konflik menunjukkan kompetensi sumber daya, identitas kelompok, dan deprivasi relatif, dan tidak keadilan struktural sebagai pemicu. Untuk dialog antaragama masih elitis, seremonial, tidak berkelanjutan, FKUB belum optimal. Untuk data empiris 197 sampai 276 kasus per tahun. Jawa Barat masih tertinggi kelompok minoritas korban utama. Rekomendasi strategis untuk pemerintah, rekomendasi PBM 9 sampai 8 tahun 9 atau 8 tahun 2006, revitalisasi FKUB, penegakan hukum adil untuk tokoh agama, teologi inklusif, dialog lintas iman aktif, counter naratif radikal. Untuk pendidikan, kurikulum multikultural, pendidikan agama inklusif, dialog kampus. Untuk media sosial dan masyarakat, pitch journalism, literasi digital, dan kampanye toleransi. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.